uh, organ ovarium, karena ovarium itu bagian korteksnya penuh syarat dengan folikel-folikel. Jadi di sini ada beberapa yang dijelaskan lagi sekilas ya. Untuk ovarium sendiri di bagian korteks dan di bagian medula bedanya apa? Jadi kalau di bagian korteks itu kan banyak sekali folikel-folikel dari folikel primer, primitif sampai folikel apa? Folikel degraf ya. Jadi harus tahu perkembangannya. Nah semuanya itu folikel-folikel itu pada masa-masa sebelum pubertas hanya sampai folikel-folikel yang bentuknya primitif ya atau folikel primer. Nanti kalau sudah menjelang pubertas, berapa sih pubertas? 12-an, 12, Ayo, 16. berapa pubertas? 12. Jangan sampai nggak tahu ya. Kalau sudah menjelang pubertas, nah itu folikel-folikel yang perkembangan dari primer, sekunder, tersier itu sudah mulai aktif ya. Sampai nanti pada waktu menjelang ovulasi sampai bentuknya folikel yang paling matang yaitu folikel degraf ya. Nah sekarang kita lihat kemarin praktikum sudah sampai ke folikel degraf yang dimana di situ pada saat ovulasi, masa ovulasi berapa hari? Berapa hari ayo? Jadi sekitar 10 sampai 14 hari ya. Nah di situ pada saat ovulasi apa yang terjadi? Di sini yang terjadi adalah folikel degrafnya itu sudah matang, sudah memenuhi seluruh bagian korteks, kemudian lapisan daripada tunika albugenianya sudah menipis, kemudian lapisan TK-nya juga sudah menipis sekali ya di dindingnya itu sehingga membentuk stigma. Pada saat waktunya ovulasi maka akan diletupkan sel telur bersama corona radiata, zona pellucida, corona radiata ya, dan sedikit perdarahan ke daerah peritoneum. Nah, sekarang sisanya atau tempatnya itu apa yang terjadi setelah ovum atau sel telur itu keluar? Maka tempat yang tadi folikel degraf ini ya kan sudah kosong ya. Sudah kosong maka dia akan bagian-bagian ini akan berlipat-lipat ya, berlipat-lipat sel-sel folikelnya akan berubah menjadi folikel-folikel sel granulosa dan folikel-folikel TK. Nah di sini kita lihat ini ya. Nah namanya berubah menjadi corpus luteum ya. Corpus luteum menstruasi, di mana di sini sel-sel granulosanya menjadi sel-sel yang besar ya, mengisi daerah-daerah lipatan-lipatan dari sisa daripada corpus luteumnya, corpus folikel degraf itu maksud saya ya, dan folikel-folikelnya sel-sel TK-nya yang itu kecil-kecil padat ya, dia mengisi daerah-daerah di sekitar sel-sel granulosanya ya. Jadi di sini untuk membedakannya sel-sel luteum TK ini kecil-kecil ya, padat ya, berwarna gelap. Kemudian kalau sel-sel luteum granulosanya dia besar-besar. Dan sebagian masih ada sisa perdarahan dan bagian-bagian tertentu ini akan kalian lihat nanti disediakan berlipat-lipat ya di bagian tepinya. Nah di sini corpus luteum itu akan bertahan terus sampai kalau tidak ada pembuahan ya, maka corpus luteum ini akan, kalau kita lihat gambar keseluruhan aja dulu ya, ini ya, corpus luteumnya ini ya kan menjadi kelenjar endokrin ya, kelenjar endokrin sementara. Nah di sini kemudian kalau tidak ada pembuahan sekitar 9 hari, kurang lebih 9-10 hari, dia akan mengeriput ya, akan mengeriput, dia membentuk jaringan ikat, jaringan fibrosa. Kemudian masih ada sisa-sisa sel perdarahannya, dia di sini mengalami degenerasi hialinisasi
ya, kemudian akhirnya menjadi corpus albicans, ya, di mana corpus albicans ini warnanya lebih pucat, ya, kemudian justru dia di sini mengeriput jadi lebih kecil, ya, mengalami degenerasi. Nah, ini kalau tidak terjadi pembuahan. Nah, apabila terjadi pembuahan, ya, misalnya ini sudah ovulasi, kemudian terjadi pembuahan, ya, corpus luteum ini akan dipertahankan, ya. Corpus luteum ini dipertahankan sekitar kurang lebih 12 minggu kehamilan, ya, di mana corpus luteum itu tetap dipertahankan sampai plasenta terbentuk normal atau sudah maksimal, ya, untuk nutrisi embrio. Jadi di sini ada dua kejadian, tergantung. Kalau ada pembuahan, corpus luteumnya dipertahankan, tapi kalau tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini akan mengalami degenerasi, ya, lama-lama dia mengeriput, ya, kemudian apalagi kalau sudah plasentanya sudah terbentuk sempurna, maka di sini akan cepat sekali mengalami degenerasi, akhirnya berbentuk folikel berbentuk corpus albicans, ya, di mana corpus albicans ini nanti Anda bisa lihat jelas. Bagaimana caranya membedakan dengan folikel atretis? Ya, kalau folikel atretis itu adalah folikel-folikel yang tidak berkembang secara maksimal, dia mengalami degenerasi. Baik folikel yang primer, sekunder, ya, dia mengalami degenerasi membentuk suatu jaringan ikat, maka dia di sini disebut folikel atretis, ya, begitu. Jadi Anda bisa bedakan, bedanya jelas sekali corpus albicans dengan folikel atretis. Ya, ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk bagian histo untuk daerah ovarium itu saja, kemudian akan dilanjutkan dari bagian FPA, kelainan-kelainan yang terdapat di sel-sel germinativum. Korpus doang. Enggak, tadi korpus kan udah kebahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doang jadinya korpus albicans sama korpus albicans. Karena banyak kali orang pikumnya baru kali 3 doang kali. Kalau 3 doang. Tanya aja mas. Iya. Hah? Tanya aja nggak? Tanya aja. Oh, mau dilanjutkan? Iya, ada banget, ada. Nanya kalau mau. Ya jangan, gue takut. Ntar aja lah. Setelah aja. Setelahnya. Ya, tidak ngobrol. Fokus untuk praktikum, ya, tidak bercanda, tidak ngobrol. Bisa dimulai. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan di praktikum sesi kedua blok reproduksi. Untuk bagian patologi anatomi di praktikum kedua ini ada 4 kasus dan masih tentang ovarium, ya, patologi di ovarium. Cuman yang sekarang lebih beragam, ya. Kasusnya masih kasus neoplasma, tapi lebih beragam asalnya, ya. Ada yang dari surface epithelial ovarium, ada yang dari sel germinal, ada yang dari sel termasuk sel granulosa, ya. Oke, baik. Ini yang dua pertama dari surface epithelial, yang namanya adalah Cystadenoma ovarii serosum papilliferum. Kalau misalnya mau disebut sampai serosum saja dibenarkan, ya. Kalau mau lengkapnya ada papilliferum karena dia memiliki gambaran papiler, ya. Cystadenoma.
asalnya dari surface epithelial ovarium ya, Kystadenoma ovarii. Ada dua jenis, ada yang serosum, ada yang mucinosum. Ya, seperti jadi ada yang serosum, ada yang mucinosum, dan seperti neoplasma di organ-organ lainnya, di epitel lainnya, ini juga bisa jinak, bisa ganas, dan bisa borderline. Kystadenoma berarti ini neoplasma jinak atau ganas? Kalau namanya Kystadenoma apa? Ya, jinak ya. Kystadenoma jinak. Kalau dia ganas berubah namanya menjadi kystadenokarsinoma. Oke. Asalnya dari surface epithelium ovarium, ovarii ya. Oke, yang jenis pertama adalah serosum. Kenapa dinamakan serosum? Karena kista ini pembentuk. Jadi ini berupa kista ya, makanya namanya enggak adenoma tapi kystadenoma karena dia membentuk kista, kistik. Nah, kista itu kan ruang yang ada isi cairannya. Nah, pada yang jenis serosum, cairannya itu seros ya, serosum. Cairannya itu jernih, bening, cair ya, walaupun kadang-kadang agak kental, tapi biasanya dia cair, jernih, bening, cair, seperti cairan seros. Kalian kan kalau di praktikum PK mungkin sudah pernah menilai cairan seros ya. Nah itu seperti ini pada Kystadenoma ovarii serosum. Jadi di sini jaringan kista yang asalnya dari ovarium, diameternya sekian ya, 10 cm bahkan bisa lebih. Dia menunjukkan gambaran multilokuler berisi cairan. Permukaan dinding dalam dari kistanya kasar. Maksudnya kasar di sini terdapat papil-papil. Nah seperti ini ya. Jadi gambaran dari ovarii serosum dia terdapat papil ya. Ini kan kista-kista banyak multilokuler ya. Kistanya itu multilokuler. Di dinding kistanya ada papil-papil seperti ini. Ini yang teraba kasar kalau diraba pakai jari ya, teraba kasar. Jadi dia ada pertumbuhan papil, makanya lengkapnya disebut papiliferum gitu karena ada pertumbuhan papil. Beda sama yang mucinosum. Oke, nah yang kalian lihat di mikroskopisnya morfologinya seperti apa? Dinding kistanya dilapisi oleh epitel toraks bersilia. Jadi ada bulu-bulu halusnya. Intinya ada di tengah epitel. Lalu dia tumbuh papiler. Jadi pada yang serosum dia tumbuhnya papiler. Nah ini namanya Kystadenoma ovarii serosum papiliferum. Kalau ganas Kystadenokarsinoma. Kalau borderline disebutnya borderline ovarii serosum papiliferum. Nanti yang borderline saya lebih jelaskan di kuliah ya. Nah gambarannya seperti ini mikroskopisnya. Pertumbuhan papil itu seperti ini ya, pertumbuhan papiler. Jadi dia menonjol ke arah lengan ya. Nah ini pertumbuhan papiliferum. Kalian sudah beberapa kali melihat pertumbuhan papiliferum ya, karena tidak hanya di ovarium tapi di organ-organ lain, di neoplasma lain bisa pertumbuhan papiliferum, terutama yang asalnya dari sel epitel toraks ya. Nah lalu yang kalian lihat lagi adalah ini pelapisnya ya. Pelapisnya kalau diperbesar maka akan terlihat sel epitel toraks satu lapis dan ada silianya, bersilia. Yang lebih jelas seperti ini ya. Ada silianya. Jadi seperti epitel pernapasan ya. Epitel pernapasan itu kan epitel toraks selapis ada silia. Oke, inti selnya ada di tengah. Nanti bedakan sama yang mucinosum ya. Oke. Dan ingat Kystadenoma jinak. Jinak itu dia satu lapis. Kalau ganas dia berlapis-lapis dan sudah invasif ke dalam stroma. Jadi ini kan ada stroma ya. Ini kan ada stroma nih di bawah epitel pelapisnya. Ini ada stroma jaringan ikat.
Kalau dia sudah ganas, kista adenokarsinoma serosum ini jadinya berlapis-lapis sel epitelnya dan dia pleomorfik dan tumbuh invasif ke dalam stroma. Tumbuhnya invasif ke dalam stroma. Jadi papil-papil ini, sel-sel epitel ini akan dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis dan dia invasif ke dalam stroma. Nah, oke, ini yang saya tampilkan di PowerPoint ini adalah kista adenoma, jinak ya. Tapi nanti di preparat yang kalian lihat, di preparat patologi anatomi yang kalian lihat, jenisnya adalah kista adenokarsinoma, sudah ganas. Jadi berbeda gambarannya sama yang saya tampilkan di sini ya. Kalian harus mengerti, harus paham. Jadi nanti di preparat itu kista adenokarsinoma serosum, preparat yang kita punya yang sudah ganas. Kista adenoma, kista adenokarsinoma ovarii serosum papillarum. Nanti kalian lihat di sini tuh dia bertumpuk-tumpuk selnya, sudah pleomorfik dan sudah masuk ke dalam stroma. Artinya dia sudah invasif. Oke, paham ya untuk yang serosum ya. Jadi nanti preparatnya yang ganas, kista adenokarsinoma. Oke, yang jenis kedua dari kista adenoma adalah yang mucinosum. Kista adenoma ovarii mucinosum non papillarum. Kalau kalian menulis sampai mucinosum saja sudah benar. Tapi kalau mau menulis lengkap ada tambahan non papillarum. Kalau ini cairannya dia cairan mucin, makanya namanya mucinosum. Mucin itu kalau secara cairan dia kental, lengket, seperti lendir gitu ya. Jadi dia lebih lengket, berwarna kekuningan biasanya. Yang jelas dia tidak secair seros. Kalau cairan seros itu dia cair ya, cair, bening, jernih. Kalau mucin ini tidak jernih ya, dia seperti lendir, bahkan lebih kental dari lendir sebenarnya, seperti cairan mucin. Nah ini masuknya kelompok yang mucinosum. Seperti apa sih ini? Ini cuman cairannya tidak kelihatan ya, karena ini sudah dibelah, cairannya sudah dibuang. Nah, cuman yang bisa kalian perhatikan di sini, kalau yang jenis mucinosum biasanya dinding kistanya licin ya, licin. Dinding kistanya licin. Bisa multilokuler juga. Multilokuler itu maksudnya kistanya banyak ya, lebih dari satu. Tapi dia dindingnya licin, tidak seperti yang serosum. Dindingnya bisa berpapil-papil gitu kalau yang serosum. Kalau yang mucinosum dindingnya lebih licin, tapi cairannya lengket, cairan kental lengket, cairan mucin. Gitu ya, bedain secara makroskopisnya. Kalau secara mikroskopis, yang namanya kista adenoma berarti dia masih jinak. Berarti dia satu lapis juga. Satu lapis dilapisi epitel toraks. Bedanya sama yang serosum adalah kalau yang mucinosum, sel epitel toraksnya seperti epitel toraks saluran cerna ya. Dia tidak bersilia. Epitel toraksnya intinya ada di bawah, di basal, rapi tersusun. Beda sama yang serosum tadi ya. Nah ini preparatnya yang kita punya, ini yang benar kista adenoma. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya. Kista adenoma kan masih jinak. Untuk yang mucinosum nanti preparatnya yang jinak, yang ini, yang kista adenoma ini. Kalian lihat nanti epitelnya epitel toraks, intinya di basal, tersusun rapi, dan dia seperti ada sel goblet. Ada sel goblet, benar-benar seperti kayak sel epitel di saluran cerna. Nah seperti ini, dia ada sel-sel goblet. Walaupun kalian baru dapat GI tract nanti di semester 6 ya. Oh udah ya, kalau semester 4. Ya berarti kan kalian sudah pernah kan lihat sel goblet kan. Nah ini seperti ini. Jadi beda sama yang serosum. Kalau serosum dia berubah seperti epitel pernapasan. Kalau yang mucinosum dia seperti epitel saluran cerna. Sel goblet inilah yang menghasilkan mucin, makanya dia dari jenis mucinosum.
Rapi hanya satu lapis gini ya, satu lapis. Kalau dia sudah jadi ganas, dia akan berlapis-lapis dan invasi ke dalam stroma. Nah, jadi nanti di preparat yang mucinosum adalah yang jinak seperti ini, satu lapis. Tapi untuk yang serosum preparatnya yang ganas ya. Jadi kalian bisa membedakan yang ganas dan jinak gambarannya seperti apa. Oke, itu untuk yang surface epithelial ya. Jadi asalnya dari surface epithelial ovarium. Kita lanjut, ini yang namanya dysgerminoma. Ini seperti kemarin teratoma ya, asalnya dari sel germinal, germ cell. Ini kasusnya juga lumayan tapi tidak sebanyak teratoma ya. Kasus tumor pada ovarium yang terbanyak tetap teratoma matur. Kalau ini lebih jarang kasusnya, namanya dysgerminoma. Dan biasanya pada wanita usia muda juga, usia remaja, dewasa muda. Di sini 20 tahun, benjolan perut kanan bawah, cepat membesar. Dysgerminoma, walaupun namanya akhirannya oma, tapi ini khusus ya. Ini ganas. Jangan lagi ada yang menyebut dysgerminoma jinak. Dysgerminoma itu ganas, asalnya dari germ cell. Ada analoginya di laki-laki, yaitu seminoma. Kalau di testis laki-laki namanya seminoma. Kalau di ovarium perempuan namanya dysgerminoma. Gambarannya sama, 100% sama antara dysgerminoma dengan seminoma. Bedanya adalah kalau pada perempuan ovarium dysgerminoma ini kasusnya sedikit. Kalau pada laki-laki testis seminoma itu kasusnya banyak. Tumor testis di laki-laki 80% seminoma. Dysgerminoma dan seminoma itu ganas. Walaupun namanya akhirannya oma, tapi dia khusus ya. Ada beberapa penamaan neoplasma walaupun dia dengan akhiran oma tapi dia ganas. Oke, nah biasanya dysgerminoma ini bukan kista ya, jadi dia padat, tumor padat. Jadi dia tidak kistik, tapi dia padat. Nah gambarannya gimana? Gambarannya sel-sel tumor bentuknya polihedral, terlihat bulat ya. Sebenarnya bukan bulat, tapi dia polihedral. Polihedral itu banyak sisi gitu. Jadi kalau kamu perbesar pakai pembesaran besar, lensa, terlihat selnya itu seperti banyak sisi. Tanda-tanda ganasnya ada hiperkromatik, terus banyak mitosis ya. Tanda-tanda. Tapi kalau pleomorfik ini enggak terlalu pleomorfik ya, dia polihedral. Anak intinya prominent. Nah ini jadi salah satu contoh makrosnya, dia padat ya, bukan berupa kista, tapi tumor padat ovarium. Tumor padat ovarium, jadi bukan berupa kista. Kalau kayak teratoma, kista dermoid, tadi yang kista adenoma, itu dia berupa kista. Tapi kalau ini padat, tumor padat ovarium. Nah gambarannya bulat-bulat gini aja. Kalau dengan pembesaran kecil terlihat bulat-bulat, tapi kalau diperbesar ini sebenarnya polihedral ya, banyak sisi gitu. Seperti sel radang mungkin kalau kalian lihat dengan pembesaran kecil mirip seperti sel radang. Padat, difus, jadi dia tersebar merata di seluruh lapang pandang gitu ya. Nah kalau diperbesar baru mulai kelihatan dia polihedral gitu ya, diperbesar lebih kelihatan lagi. Jadi sel-sel tumornya tuh bentuknya monoton ya, jadi tidak terlalu pleomorfik ya. Biasanya kan kalau tumor ganas sel-selnya itu kan pleomorfik. Kalau ini tidak terlalu pleomorfik, bentuknya itu polihedral, tapi dia memiliki ciri-ciri sel ganas. Nukleoli prominent ya, anak intinya jelas nyata, terus hiperkromatik, kromatinnya kasar, terus banyak mitosis. Ini di satu lapang pandang ini banyak mitosisnya. Ini mitosis, ini mitosis, ini mitosis, ini mitosis, banyak mitosisnya. Banyak mitosis itu adalah ciri-ciri dari pertumbuhan ganas ya. Oke, jadi itu aja gambaran dysgerminoma itu. Jadi dia padat, difus, ada sekat-sekat jaringan ikat kayak gini. Yang di jaringan ikat itu ada sel-sel radang. Jadi sel radangnya
ukurannya lebih kecil daripada sel-sel tumornya, sel-sel ganasnya. Ini kan ini ada kayak titik-titik, ini sel radang. Nah ini nih, yang hitam kecil-kecil ini limfosit, ini sel radang. Sel tumornya mana? Sel tumornya yang ini, yang lebih besar-besar daripada limfosit. Oke, ini gambaran dari dysgerminoma. Nanti di seminoma, di praktikum kelima, kalian menemukan gambaran yang sama seperti ini. Cuman seminoma kan pada testis laki-laki. Oke, saya lanjutkan kasus yang terakhir untuk sesi kedua ini, yaitu tumor sel granulosa. Dari namanya sudah jelas ya, sel granulosa. Berarti ini asalnya dari sel granulosa. Ini walaupun namanya tumor sel granulosa, ini juga ganas. Jadi neoplasma di ovarium pada wanita yang jinak itu hanya teratoma matur ya. Yang kasusnya banyak, 90% tumor ovarium pada wanita itu adalah teratoma matur, itu jinak. Lainnya ganas semua. Dysgerminoma, tumor sel granulosa, yolk sac tumor, embryonal karsinoma itu ganas semua ya. Nah, ini termasuk ini tumor sel granulosa, ini juga ganas. Ini asalnya dari sel granulosa. Ini juga padat ya. Jadi ini tumor padat ovarium, biasanya dia padat tumornya, ukuran sekian. Nah, pada granulosa ini dia punya ciri khas. Ciri khas yang kalian harus tahu, yang nanti harus kalian lihat di preparat ya. Yang disebut yang pertama, pola pertumbuhan sel-sel tumor itu membentuk yang disebut badan Kohl-Exner bodies, dan sel-selnya itu berbentuk kafibin. Nah ini contoh makroskopisnya, jadi dia padat ya dengan nekros, bagian-bagian nekrotik, bagian perdarahan, tapi dia tumornya padat, bukan berupa kista. Nah, Kohl-Exner itu seperti ini ya, jadi membentuk roset ya. Pola susunannya melingkar, asimer. Atau ada lagi ya ini seperti ini ya. Di bagian sentralnya ada massa eosinofilik warna merah pink, merah cerah. Atau mana lagi Kohl-Exner. Nah ini juga Kohl-Exner ya. Dia susunannya itu seperti roset gitu ya, melingkar. Jadi Kohl-Exner itu bukan sel ya. Nah selnya baru selnya disebut selnya berbentuk kofibin. Kalian lihat di sini, selnya itu ada seperti garisnya. Kofibin sudah kalian temukan di blok endokrin tiroid pada tumor papilliferum karsinoma tiroid. Nah sama, tapi ini di ovarium bukan di tiroid. Sebutannya sama, kafibin juga disebutnya. Kalau di tiroid disebutnya groove. Kalau di sini sel berbentuk kafibin. Jadi seperti biji kopi gitu ya. Ada garis tengahnya gitu. Nah, jadi di granulosa ini ada dua ciri khas, yaitu pola pertumbuhannya Kohl-Exner, selnya berbentuk kafibin. Itu yang harus kalian temukan di preparat. Oke? Jadi itu dia kasus patologi anatomi hari ini. Jadi ada 4, ada 2 yang asalnya dari surface epitelial. Jangan lupa sama asal ya, sel asal ya. Kalau kasus neoplasma itu pasti ada aja ditanyain sel asal. Kalau kemarin teratoma, kistadermoid itu asalnya dari sel germinal, germ sel. Kistadenoma ovarii, baik yang serosum maupun mucinosum asalnya dari surface epitelial. Dysgerminoma asalnya dari sel germinal, sama seperti teratoma. Yang terakhir granulosa ini asalnya dari sel granulosa. Oke, itu dia kasusnya dapat. Terima kasih. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ke dosen pembimbing ya. Ya, praktikum kita mulai seperti biasa, tidak berisik ya, tidak berisik. Kalian sudah besar,